Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya hari ini. Oh iya, kita kenalan dulu yuk. Saya Evina Faria Devianti, mahasiswa IAIN Kediri, program studi Tadris IPA. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan bayangan. Nah, materi ini terdapat pada bab cahaya dan alat optik yang diajarkan pada kelas 8 jenjang SMP ataupun MTS. Nah, buat kalian yang ingin tahu cara untuk menggambar bayangan itu bagaimana, silakan simak video ini ya. Oh iya, apa aja sih yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini? Nah, pada video pembelajaran ini kita akan belajar yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin. Kemudian yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin datar. Kemudian yang ketiga, pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang keempat, pembentukan bayangan pada cermin cembung. Dan yang terakhir, yaitu persamaan yang ada pada cermin cekung dan juga cermin cembung. Oh iya, apa aja sih yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini? Nah, pada video pembelajaran ini kita akan belajar. Yuk, langsung saja kita belajar. Yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa itu bayangan? Dan bagaimana bayangan itu dapat terbentuk? Oke, aku jelaskan ya. Nah, bayangan itu adalah daerah gelap yang ada di belakang benda karena cahaya terhalang oleh benda itu. Bingung? Nah, contohnya itu ketika kita berdiri di tengah lapangan ketika terik. Nah, saat panas kita berdiri di tengah lapangan. Itu kan eh, cahaya mengenai kita. Kemudian di belakang kita itu ada bayangan yang hitam-hitam yang gelap itu. Nah, itu terbentuk karena cahaya tadi itu terhalang oleh badan kita. Nah, selain itu, bayangan itu juga merupakan gambar yang dibentuk oleh pantulan cahaya pada cermin. Kalau ini pasti kalian tahu. Ini bisa kita ketemu ketika kita sedang bercermin. Nah, ketika kita bercermin, cahaya itu datang mengenai kita, kemudian memantul karena ada cermin tadi, sehingga membentuk bayangan kita di cermin. Jadi, kemudian bagaimana bayangan terbentuk? Nah, bayangan itu singkatnya ya, bayangan itu dapat terbentuk karena ada cahaya. Nah, selama ada cahaya, itu bisa terbentuk bayangan. Apabila di daerah itu gelap, nggak ada cahaya, ya bayangannya nggak akan terbentuk. Karena untuk terbentuknya sebuah bayangan itu perlu cahaya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar cara menggambar bayangan di cermin. Nah, gimana sih caranya? Pembentukan bayangan di cermin itu mengikuti hukum Snellius mengenai pemantulan cahaya. Snellius menjelaskan bahwa 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada dalam satu letak suatu bidang datar. Kemudian yang kedua, besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang ini maksudnya sudut datang cahaya itu sama besar dengan sudut pantul cahaya. Yuk langsung saja kita praktik untuk menggambar bayangan. Nah, yang pertama kita coba dari yang mudah dulu ya, yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar. Oh iya, kalian tahu nggak apa itu cermin datar? Ya, singkatnya cermin datar itu adalah cermin yang permukaannya itu datar. Nah, cermin datar ini bisa kita temui di kehidupan sehari-hari nih, seperti cermin yang buat berkaca itu. Nah, kemudian juga cermin yang ada di lemari itu juga cermin datar. Nah, pada cermin datar nih ya, bisa diperhatikan untuk bagian yang halus itu adalah bagian depan. Sedangkan untuk bagian yang diarsir itu adalah bagian belakang. Ini untuk membedakan bagian depan dan belakang cermin datar ketika kita mengerjakan soal. Jadi ketika bagian yang diarsir itu bagian belakang. Yuk kita coba ya.
misalkan nih ada cermin datar seperti ini, kemudian kita beri benda di depan cermin datar tersebut. Bagaimana bayangannya nanti akan terbentuk? Oh iya, ingat ya, pembentukan bayangan itu kan didasarkan pada hukum Snellius. Masih ingat nggak tadi? Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Sudut datang itu adalah sudut cahaya yang datang, sedangkan besar sudut pantul itu adalah pantulan cahayanya ya. Jadi besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Kita coba. Nah, ini adalah ketika ketika cahaya mengenai puncak benda. Kemudian akan dipantulkan oleh cermin dengan besar sudut yang sama. Besar sudutnya ini sama. Kemudian lagi, ini ketika cahayanya mengenai atas cermin ya, sama juga tetap akan dipantulkan dengan besar sudut yang sama. Nah, kemudian yang ini mengenai bagian bawah benda akan dipantulkan juga dengan besar sudut yang sama. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian bagaimana ini bayangannya? Nah, titik bayangannya nanti itu adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul. Jadi, misalkan nih, sinar pantul yang biru, yang merah, dan juga yang hijau, nanti jika dipanjangkan dan mereka berpotongan, maka itu adalah titik potong dari bayangan. Nah, tapi pada cermin datar ini, ketika sinar pantul biru, merah, dan juga hijau ini dipanjangkan, ini sinar-sinar pantul ini tidak akan bertemu. Karena ketika dipanjangkan ini kan sejajar nih, yang merah sama yang hijau, kemudian yang biru itu ke atas, kan mereka nggak akan ketemu nih. Terus bagaimana nanti bayangannya? Nah, bayangannya nanti kita peroleh dari ini nih, perpanjangan dari sinar pantul. Nah, perpanjangan dari sinar pantulnya, ini yang merah. Kemudian yang biru juga kita panjangkan di belakang cermin ya. Jadi untuk membedakan yang di depan cermin dan di belakang cermin, yang di depan cermin itu kita menggambarnya garis yang utuh, lurus. Kemudian yang di belakang cermin sama garis lurus, cuma kita buat putus-putus untuk membedakan. Sekarang yang hijau. Nah, jika dilihat di sini ada perpotongan dari garis merah dan juga biru bagian atas. Kemudian yang bagian bawah itu ada perpotongan dari garis biru dan hijau, sedangkan bagian bawah ini ada yang hijau ya. Oke, nanti bayangannya akan terbentuk seperti ini. Nah, jika bayangannya itu seperti ini ya, di belakang cermin, bayangan ini dinamakan bayangan maya, yaitu terjadi ketika titik potong bayangan itu merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul. Nah, bayangannya ini yang pada cermin datar ini kan terbentuk karena perpanjangan sinar-sinar pantul. Nah, maka disebut dengan bayangan maya. Sedangkan nanti misalkan di cermin yang lain nih, kan cermin ada 3 tuh, ada datar, cekung, dan juga cembung. Apabila bayangannya itu terbentuk, titik potongnya itu diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul, jadi bukan perpanjangannya ya, bukan di belakang, tapi di depan cermin, maka bayangan itu dinamakan bayangan nyata. Nah, untuk mengingat aja, gini aja, jika bayangannya di belakang cermin itu maya, kalau di depan cermin itu nyata. Nah, kalau untuk bayangan pada cermin datar nih ya, itu pasti selalu bersifat maya. Bersifat maya, kemudian tegak, dan juga coba dilihat nih, bayangannya sama besar. Nah, jadi bayangan yang terbentuk pada cermin datar itu adalah maya, tegak, dan sama besar. Untuk pembentukan bayangan pada cermin cekung dan juga cembung, kita bahas selanjutnya ya. Oke, kita beralih ke cermin selanjutnya, cermin cekung dan juga cembung. Nah, cermin cekung dan juga cembung ini itu dinamakan dengan cermin lengkung. Pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Apa sih cermin lengkung itu? Ya, cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung. Kalau tadi cermin datar itu cermin yang permukaannya datar, kalau cermin lengkung ya cermin yang permukaannya melengkung. Yaitu ada cermin cekung dan juga cembung.
Nah, cermin cekung dan cembung, irisan permukaannya itu berbentuk bola. Cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di dalam disebut cermin cekung. Sedangkan cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di bagian luar disebut cermin cembung. Nah, untuk membedakan cermin cekung dan cembung itu mudah ya. Jika bagian halus atau mengkilapnya itu di dalam, maka itu cermin cekung. Sedangkan kalau bagian mengkilapnya itu yang bagian luar, yang melengkung yang bagian luar, itu dinamakan cermin cembung. Nah, buat kalian yang mungkin masih bingung, apa sih bedanya cermin cekung dan cembung? Di sini sudah ada gambarnya ya. Nah, yang ini adalah cermin cekung, seperti ini. Yang bagian halus, yang bagian mengkilap, itu bagian dalam, maka itu cermin cekung. Sedangkan jika bagian mengkilap atau halusnya itu bagian luarnya, maka itu cermin cembung. Sama seperti cermin datar tadi ya, untuk membedakan bagian depan dan belakang, yang bagian belakang cermin itu adalah bagian yang diarsir. Nah, pada cermin cekung ya, maka bagian depan itu adalah yang bagian mengkilap. Yang bagian belakang itu adalah yang diarsir. Sama juga nih sama cermin cembung. Yang bagian depan itu yang mengkilap, sedangkan bagian belakang itu yang diarsir. Kemudian apa sih bedanya? Nah, bedanya itu untuk cermin cekung, nah di sini kan ada F sama M. Apa sih itu F? F itu adalah titik api atau titik fokus, sedangkan M itu adalah pusat kelengkungan cermin. Nah, jika F dan M-nya ini ada di depan, seperti ini ya, itu adalah cermin cekung. Jadi cermin cekung itu F dan M-nya itu adalah di depan cermin. Sedangkan untuk cermin cembung, F dan M-nya itu ada di bagian belakang cermin. Nah, sedikit tambahan lagi, untuk cermin cekung itu dibagi jadi 4 ruang nih. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4 yang ada di belakang cermin. Baik, kita coba ya untuk pembentukan pada cermin cekung. Nah, cermin cekung itu seperti ini ya. Yang bagian mengkilap itu adalah bagian depan, sedangkan bagian yang diarsir itu adalah bagian belakang. Kemudian di depan cermin cekung itu adalah ada F, yaitu titik fokus atau titik api, sedangkan M itu adalah pusat kelengkungan cermin. Nah, M ini itu adalah 2 kali dari F. Jadi jarak O ke F itu sama dengan jarak F ke M. Sedangkan jarak O ke M itu adalah 2 kali dari O dan F. Ya. Oke, kita coba ya. Di sini, oh iya, tadi di cermin cekung itu ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Nah, ini kita coba jika ada benda di depan cermin cekung, tepatnya ada di ruang 3. Bagaimana bayangan yang akan terbentuk? Nah, untuk membentuk bayangan pada cermin cekung, itu kita membutuhkan 3 sinar istimewa. Apa aja sih? Nah, yang pertama nih, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Titik fokus tadi yang F ya. Nah, sinar datang sejajar maksudnya gimana? Seperti ini. Ini ada sinar ya, yang datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama itu yang sama dengan yang garis ini loh, garis hitam ini. Nah, sejajar dengan sumbu itu. Kemudian cahaya itu akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, seperti ini. Dipantulkannya melalui titik fokus. Kemudian sinar yang kedua. Nah, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini kebalikannya ya. Jika sinar datang itu melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar. Bagaimana? Seperti ini. Ini sinar yang hijau ya, itu adalah sinar yang datang melalui titik fokus. Jadi melalui titik fokus, kemudian menabrak cermin, kemudian akan dipantulkan. Dipantulkannya adalah sejajar. Seperti ini. Kemudian sinar yang ketiga, tadi kan ada 3 sinar istimewa, yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan
akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Jadi pusat kelengkungan tadi adalah M ya. Jadi jika ada sinar datang melalui titik M, maka akan dipantulkan kembali melalui titik M tersebut. Seperti ini. Misalkan, nah, ada cermin datang nih. Ada cermin datang. Ada cahaya datang melalui titik M, titik pusat kelengkungan cermin. Nah, akan dipantulkan ke titik tersebut lagi. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana bayangannya nanti? Ingat, bayangan benda itu terbentuk melalui perpotongan dari sinar-sinar pantul. Nah, ini sinar-sinar pantulnya bisa kita lihat ya, bahwa mereka berpotongan nih. Yang merah, biru, dan juga hijau. Nih, nah bagian sini itu perpotongannya, maka itu adalah bagian puncaknya. Nanti bayangannya adalah seperti ini nih. Nah, seperti ini nanti bayangannya. Bisa dilihat ya, bayangan yang terbentuk ini bagaimana nih? Bayangannya ada di depan cermin. Kemudian bagaimana bayangannya? Oh, bayangannya terbalik nih dari benda aslinya. Benda aslinya kan tegak. Nah, ketika diletakkan di depan cermin cekung, dia jadi terbalik seperti ini. Kemudian juga kayaknya, bukan kayaknya sih, ini ukurannya juga lebih kecil daripada benda aslinya. Maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Oh ya, mohon maaf ya, di sini ternyata saya ada kesalahan nih. Ini seharusnya nyata karena ada di depan cermin. Nyata, terbalik, diperkecil. Oh iya, ada sedikit catatan nih untuk bagian cermin cekung. Bisa dicatat ya, yaitu ini. Nah, tadi kan cermin cekung itu punya 4 ruang nih. Ruang 1, dan ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Nah, ruang benda dan ruang bayangan dari cermin cekung itu bisa kita hitung loh. Nah, caranya itu dengan menurut dalil esbah. Yang pertama ini ya, ruang benda ditambah ruang bayangan itu nanti hasilnya adalah 5. Gimana maksudnya? Misalkan nih, benda itu ada di ruang 3, seperti kita menggambar tadi ya, ada di ruang 3. Nah, bayangannya tadi kan ada di sini nih, ada di ruang 2. Nah, 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Jadi bisa kita hitung dengan menggunakan ini ya, menurut dalil esbah ini ya, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jika ruang benda, misal bendanya ada di ruang 1 nih, benda ada di ruang 1, maka ruang bayangan ada di ruang 4. Dari mana? Dari, tadi kan jumlahnya kalau dijumlah benda tambah bayangan tadi 5 ya, bendanya tuh di 1. Nah, bayangannya kan kita cari, hasilnya 5. 5 kurangi 1, 4. Jadi, ruang bayangan ada di ruang 4. Kemudian, nomor 2. Bayangan di depan cermin, maka itu nyata. Sedangkan bayangan ada di belakang cermin, di belakang garis yang diarsir itu ya, itu maka bayangan adalah maya. Kemudian yang ketiga, ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka bayangan diperbesar dan sebaliknya. Jika ruangan bayangan itu lebih besar daripada ruang benda, misalkan ruang bayangnya ada di ruang 3, sedangkan ruang bendanya ada di 2. Nah, maka bayangannya nanti diperbesar, juga sebaliknya. Kemudian yang keempat, khusus benda di titik fokus tidak terjadi bayangan. Jadi misalkan bendanya itu ada pas nih di titik fokus cermin cekung, maka tidak akan terjadi bayangan. Oh iya, oke, kita lanjut ke pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, cermin cembung ini seperti ini ya. Bagian yang mengkilap itu adalah bagian depan, sedangkan bagian yang diarsir itu adalah bagian belakang. Nah, pada cermin cembung, titik F dan juga titik M itu ada di belakang
cermin. Beda dengan cermin cekung. Kalau cermin cekung tadi, F dan M itu ada di depan cermin. Kalau cermin cembung, F dan M ada di belakang cermin. Oke, kita coba ya. Yaitu bayangan ada di depan cermin cembung. Jadi seperti ini. Ada bayangan di depan cermin cembung. Kemudian bagaimana pembentukan bayangan? Sama seperti cermin cekung, pada cermin cembung itu juga kita perlu 3 sinar istimewa nih untuk membuat bayangan. Cuman sinar-sinarnya itu beda sama yang cermin cekung. Apa bedanya? Seperti ini. Nah, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, ini sebenarnya hampir sama seperti cermin cekung, tapi kalau cermin cembung itu ada kata ini nih, seolah-olah. Nah, gimana sih? Kita coba ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini. Akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi, seolah-olah aja dari. Nah, jadi seolah-olah itu pantulannya itu dari belakang cermin, dari titik fokus. Nah, seperti ini. Sama seperti cermin cekung dan cembung ya, yang sinarnya bagian depan cermin itu utuh, sedangkan yang bagian belakang kita buat putus-putus untuk membedakan. Oke, kemudian sinar yang kedua nih. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kalau ini sinar datang itu seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nih, sinar yang hijau ya, ini datang seolah-olah menuju ke titik fokus, kemudian akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan seolah-olah dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Jadi, sinarnya datang menuju ke titik M akan dipantulkan seolah-olah dari titik M tersebut. Nih. Nah, akan dipantulkan seolah-olah dari titik M. Kemudian bagaimana bayangannya akan terbentuk? Nah, ini kita lihat ada perpotongan ya dari garis yang merah dan juga biru nih yang di belakang yang putus-putus. Ini ada perpotongan, jadi itu adalah bagian puncaknya. Kita gambar. Nah, nanti bayangannya seperti ini. Gimana nih bayangan yang terbentuk ini? Nah, bayangannya terbentuk, sama tegak ternyata, nggak terbalik. Nggak seperti yang cermin cekung tadi kan terbalik. Nah, kalau cermin cembung ini dia tegak ya. Kemudian ukurannya lebih kecil daripada aslinya. Kemudian ini maya atau nyata ada di belakang cermin, maka ini adalah bayangan maya. Nah, jadi bayangan yang terbentuk itu adalah maya, tegak, dan diperkecil. Oke, nah akhirnya kita menuju ke akhir materi, yaitu persamaan cermin cekung dan juga cermin cembung. Nah, persamaan cermin cekung dan juga cermin cembung ini itu persamaannya sama ya, rumusnya sama, yaitu ini. Ada yang pertama ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, dengan F itu adalah jarak fokus dalam sentimeter, kemudian S itu adalah jarak benda ke cermin, jadi jarak benda asli, kemudian S aksen itu adalah jarak bayangan ke cermin. S aksen itu jarak bayangan, sedangkan S adalah jarak benda. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, kemudian itu untuk mencari jarak ya, ini bisa untuk mencari jarak bayangan atau jarak benda. Sedangkan persamaan yang kedua ini adalah M. Apa itu M? M itu adalah perbesaran. Nah, yang kedua, perbesaran rumusnya adalah H aksen per H sama dengan mutlak S aksen per S. Ya. Dengan M itu adalah perbesarannya, S tadi adalah jarak benda, H adalah tinggi benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan H aksen adalah tinggi
bayangan. Jadi yang ada aksen, yang ada ini ya, kecil ini, seperti ini. Nah, itu adalah nanti miliknya bayangan. Ini adalah rumus pertama, ini adalah rumus kedua. Kalau yang ini untuk mencari jarak, jika diketahui adalah titik fokusnya. Kemudian yang kedua ini, jika yang diketahui itu adalah M, ataupun salah satu dari S. Ini bisa selain untuk mencari S, juga bisa untuk mencari H. Untuk H ini juga bisa dikasih mutlak seperti ini ya. Apa sih tanda mutlak? Nah, tanda mutlak itu artinya jika suatu bilangan ada di dalam tanda mutlak, itu pasti dia bernilai positif. Misalkan nih, ada tanda mutlak, kemudian di dalamnya ada bilangan 2. Nah, jadi mutlak 2 seperti ini ya. Saya tulis di sini. Nah, misalkan 2. Mutlak seperti ini. Nah, ini nilainya adalah 2. Ya, positif. Tapi misalkan nih, yang di dalam tanda mutlak nih, minus 2. Nah, kalau sudah dimutlak seperti ini, dia juga nilainya positif, bukan negatif lagi. Karena kan kalau kita menghitung jarak nih, misalkan, masa nanti jaraknya negatif 4. Nah, biar tidak bingung nih, apa sih negatif ini artinya? Itu ya maksudnya jaraknya itu 4 cm gitu aja. Jadinya tetap positif ya, kalau ada tanda mutlak. Oh iya, ada catatan lagi nih. Dalam cermin cembung, harga F, jadi nanti F-nya, dan juga R itu adalah R itu adalah jari-jari cermin, jadi nanti harga F dan juga R, jari-jari cerminnya itu bernilai negatif. Itu untuk cermin cembung. Jadi kalau nanti ada cermin cembung, F-nya itu dikasih negatif. Misal F-nya itu adalah 5 cm, maka kalau ini cermin cembung, jadi nanti negatif 5 cm. Seperti itu. Nah, untuk ini ya, persamaan ini nanti akan baik, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nih, yang pertama. Sebuah benda diletakkan 4 cm di depan cermin cekung. Nah, cermin cekung ya ini. Kemudian, jika jarak fokus cermin adalah 8 cm, tentukan jarak dan perbesaran bayangan. Kita tulis dulu ya yang diketahui ya. Ini cermin cekung, berarti di sini kita tulis dulu S, yaitu jarak benda ya, 4 cm. Kemudian jarak fokusnya F sama dengan 8 cm. Kemudian tentukan jarak dan perbesaran bayangan. Jadi S aksen itu sama dengan berapa nanti? Sama M besar ya, atau perbesarannya itu berapa. Oke. Kita bisa mencari jarak bayangan dan juga perbesarannya dengan rumus yang tadi ya. Kita tulis dulu. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Seperti ini kita tulis dulu. 1/F, F-nya kan sudah tahu nih 8 ya. Jadi kita tulis, karena ini cermin cekung, jadi nggak perlu ditambah negatif ya. Yang ditambah negatif itu adalah cermin cembung. Jadi 1/8 sama dengan 1/S. S-nya adalah 4. Kita tulis 1/4 ditambah 1/S aksen. Oke. Nah, di sini untuk penjumlahan seperti ini ya. Ini yang angka kita jadikan satu dengan angka. Di sini ada 1/8 sama 1/4. Itu kita jadikan 1. Ini nilainya pecahan ya. Kita tulis dulu jadi 1/8. Nah, ini kan 1/4 ini positif. Ini ada di bagian kanan. Kita pindah ke ruas kiri. Jadinya negatif 1/4 sama dengan 1/S aksen. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menghitung nih karena angka sudah kita jadikan satu dengan
angka. Tapi lihat ini adalah pecahan. Jadi penyebutnya harus disamakan dulu. Ini penyebutnya sudah sama atau belum? Belum ya, ini masih 8, yang satunya masih 4. Jadi kita harus samakan dulu. Kita cari angka berapa yang bisa dibagi 8 dan juga bisa dibagi 4. Angka yang bisa dibagi 8 dan bisa dibagi 4. Nah, kebetulan nih 8, angka 8 itu bisa dibagi 8 dan juga bisa dibagi 4. Jadi kita pakai 8 saja. Atau misal kalian kesulitan cari angka nih, tinggal dikalikan aja nih angkanya. 8 kali 4 itu sama dengan berapa? 32, nanti ditulis 32. Misalkan kalian bingung mencarinya loh, tapi kalau sudah ketemu seperti ini, angka yang bisa dibagi 8 dan bisa dibagi 4, ya udah langsung aja tulis. Misalkan 8 ya. 8 kita bagi 8 berapa? 1. 1 kita kalikan 1. 1. Kemudian 8 kita bagi 4. 2. 2 kita kalikan 1. 2. Nah, di sini kita tulis ya, karena ini pengurangan kita tulis dikurangi sama dengan 1 per S aksen. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita hitung saja. Ini pernya adalah 8. 1 dikurangi 2 adalah negatif 1. Sama dengan 1 per S aksen. Nah, jika sudah seperti ini kan kita mau cari S aksennya nih. Ini tinggal kita balik saja. Jadinya S aksen per 1 itu sama dengan, ini juga kita balik ya, karena yang kanan kita balik, yang kiri juga kita balik per 1. Negatifnya jangan lupa. Jadinya negatif 8 per 1 itu negatif 8 ya. Sama dengan S aksen ini. Ketemu S aksennya adalah 8, minus 8 ya. Tapi karena ini jarak ya sama dengan 8 gitu. Oke, sekarang kita akan coba mencari perbesaran. Nah, di sini kan kita sudah tahu nih, S aksennya itu 8 dan juga S-nya atau jarak bayangan itu 4. Jadi kita bisa pakai M sama dengan mutlak ya, mutlak S aksen per S. Nah, seperti ini. Jadi kita tulis ya, mutlak S aksen. Nah, S aksen ini mau kalian tulis yang 8 ataupun minus 8 sama aja, terserah. Aku di sini mau nulis minus 8 aja deh. Nah, begini kita bagi sama S-nya adalah 4. Oke. Nah, sama dengan minus 8 bagi 4 itu adalah minus 2. Nah, ingat kalau ada di dalam mutlak, bilangan negatif ada di dalam mutlak, dia nilainya adalah positif. Jadi perbesarannya adalah 2. Jadi untuk ini ya jaraknya, jarak dan perbesaran bayangan. Jadi S aksennya adalah 8 cm, sedangkan untuk M itu sama dengan 2. Jadi perbesarannya adalah 2 kali benda aslinya. Nih, silakan mencoba ya. Oke, kita ke contoh soal yang kedua ya. Bentar. Nah, nih. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung. Nah, kalau ini adalah contoh soal untuk cermin cembung pada jarak 3 cm. Jika titik fokus cermin tersebut adalah 6 cm, berapa jarak bayangan terhadap benda? Oke, kita tulis dulu ya. Diketahui sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung. Berarti itu adalah S sama dengan 3 cm. Kemudian jika titik fokus cermin, jadi F ya, titik fokus itu adalah F 6 cm.
Berapa jarak bayangan terhadap benda? Berarti ini kita tulis aja D. D, yaitu jarak bayangan terhadap benda. Jarak bayangan terhadap benda ya, bukan jarak bayangan terhadap cermin. Kalau S aksen itu adalah jarak bayangan terhadap cermin. Sedangkan ini terhadap benda, berarti kita tulis aja dia D. Kemudian itu nanti adalah S ditambah S aksen. Karena jarak bayangan terhadap cermin. Jadi kita harus tahu dulu jarak bendanya dan juga jarak bayangnya. Jarak bendanya kan kita udah tahu nih 3 cm. Nah, S-nya kita belum, S aksennya kita belum tahu. Kita jadi harus cari S aksen dulu. Sama seperti tadi ya rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen seperti ini. Nah, ingat untuk cermin cembung, karena ini cermin cembung ya, itu F-nya itu nilainya adalah negatif. Jadi kita tulis di sini kan F-nya 6, jadi kita harus tulis negatif 6. Sama dengan 1/S, S-nya adalah 3 ya. 3 ditambah 1/S aksen. Nah, ini yang kita cari. Oke, jika sudah seperti ini, kita harus jadikan satu dulu nih, harus kita kelompokkan yang angka kita jadikan satu dengan angka. Nah, di sini angkanya adalah 1/6 dan juga 1/3. Kita tulis dulu 1/-6 ya. Nah, di sini positif ya 1/3-nya, kita pindah ke kiri, kita pindah ruas ke kiri jadinya negatif. 1/3 sama dengan 1/S aksen. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa dihitung. Penyebutnya sudah sama atau belum? Oh, belum. Jadi harus kita samakan dulu. Angka berapa yang bisa dibagi 6 dan juga bisa dibagi 3? Nah, 6. Kita bisa pakai 6 aja ya. Atau kalau mau dikalikan juga bisa. 6 dikali 3, 18. Nanti pakainya 18 juga bisa. Tapi karena 6 ini lebih sedikit ya, jadi nanti lebih simple. Kita pakai 6 aja. 6 kan bisa tuh dibagi 6 dan juga bisa dibagi 3. Oke, 6 kita bagikan negatif 6 adalah negatif 1. Ya kan? Dikali 1 ya, negatif 1. 6 dibagi 3, 2. 2 kita kalikan 1, 2. Dikurangi 2 ya. Karena di sini dikurang ya. Dikurang, jadi di sini juga dikurang. Sama dengan 1/S aksen. Oh, sorry. Kita hapus dulu ya. Nah, 1/S aksen. Nah, seperti ini. Nah, ini kita hitung ya. 1/S aksen, kita tulis dulu juga apa-apa. Negatif 1, negatif 2, min 1 dikurangi 2, jadinya negatif 3 atau min 3 dibagi 6. Nah, kalau sudah, kita balik ya, seperti tadi, sama kita balik S aksen per 1 sama dengan 6 dibagi 3. Negatifnya jangan lupa nih, masih ada negatif ya. Oke, setelah itu 6 dibagi 3, negatif 2. Negatif 2 sama dengan S aksen 6 bagi 2 kan 6 bagi 3 kan 2. Jadi S aksennya sama dengan negatif 2 atau sama dengan 2 cm ya. Oke. Kalau sudah seperti ini kita baru bisa, kan ini S-nya udah diketahui nih. Jadi S-nya adalah 2 cm dan juga S-nya adalah 3 cm. Nah, kita pakai rumus yang ini nih. Yuk, kita cari ya jarak bayangan terhadap benda. Kita itu D aja ya. D sama dengan S ditambah S aksen. Sama dengan S-nya adalah 3 ditambah S aksennya 2 sama dengan 5 cm. Nah,
ini udah ketemu nih, selesai. Gimana? Mudah kan? Ya. Pokoknya yang kita pakai rumusnya ya ini tadi ya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen sama yang M tadi ya. Kebanyakan itu sih rumusnya. Jadi kalau sudah tahu rumusnya, nanti kan kita bisa ikut ini soalnya, nanti tinggal dimasukkan aja angkanya baru dihitung. Oke, sekian ya. Oke, sekian penjelasan saya hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.